setup, dan void loop. Void setup ini yang digunakan untuk inisialisasi seperti pin mode untuk apa, pin mode untuk apa. Ada juga untuk biasanya kita akan memantau di serial monitor kita bisa menggunakan serial backend untuk komunikasi dengan mikro ke serial monitor yang ada pada kita. Nah, ada juga serial print untuk menampilkannya. Kita untuk menampilkan apa? Saya mau dengan serial print. Untuk memulai pada Poppy ini cukup mudah, tinggal klik play. Nah, di sini merupakan serial monitor yang sudah kita tampilkan. Serial Printline. Ada macam-macam serial Printline yang ada macam-macam serial print yang ada di Arduino. Ada Printline, ada print saja. Print saja ini, jadi Printline itu gesernya ke bawah. Kalau print biasa itu gesernya ke samping. Jadi nggak ribet untuk menggunakan print. Kita menggunakan Printline untuk nilainya ke bawah. Untuk inisialisasi tipe data bisa kita gunakan di atasnya widget up. Dan di atasnya widget up bisa kita gunakan integer atau boolean atau apa saja yang cocok untuk tipe data yang kita gunakan. Untuk tipe data yang paling umum adalah integer. Data integer, dan kita gunakan untuk menggunakan sebagai saja integer print penulisan pada apa namanya inisialisasi pada program Arduino seperti ini, integer variabel, setelah itu angka yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan bisa juga menggunakan, tidak hanya menggunakan integer, kita bisa menggunakan byte. Luar gede banget. Atau 4 ganti tetap. Nah, ada perbedaan pada inisialisasi pada DND. Ada dengan inisialisasi seperti ini dan event dengan inisialisasi seperti ini. Untuk selain event, inisialisasinya seperti integer, seperti boolean, selain menggunakan event, kita menggunakan integer dan lain-lain. Cara penulisannya seperti ini. Pertama kita akan menggunakan push button dengan pin 3. Nah, di rangkaian push button ini ada beberapa rangkaian yang bisa diganti di elektriknya ataupun di programnya. Ketika kita menggunakan pin ke dan pin lainnya menuju ke ground, ini adalah program kita gunakan adalah input pull up, karena rangkaiannya ini bukan rangkaian langsung pin ke ground. Kita di program harus menggunakan input pull up. Tulisannya seperti ini. Lu nggak hiji ya? Iya. Saiki. Nah, kita menggunakan karena rangkaiannya seperti ini. Jika ada rangkaian yang dari resistornya, kita menggunakan input biasa seperti itu. Nah, seperti tidak ada demikian. Seminar.
Nah, kali ini kita menggunakan ground kepin karena mempermudah atau mempersingkat rangkaian karena lebih enak yang singkat-singkat aja. Untuk kali ini kita menjadikan push button ini menjadi ketika di tombol keluar apa, ketika di tombol keluar apa. Kita bisa visualisasi. Bagian ini hanya inisialisasi pada awalnya saja. Kita bisa menggunakan inisialisasi seperti ini atau hanya saja. Karena ini merupakan nilai dan ini cuma inisialisasi variabel yang akan kita gunakan. Bisa kita gunakan seperti ini atau bisa di kali ini saya menggunakan ini untuk mendeklarasikan ketika pin ini itu dalam kondisi apa ya. Nah, di awal tadi kan saya sudah menjelaskan digital read, digital read, dan PHN. Nah, di sini kita menggunakan digital read untuk membaca dari pin yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan pin 3 dengan variabel P. Gimana cara kita mengetahui ini hasilnya high atau low? Kita cukup mudah untuk tampilkan saja sembah left hasil PP seperti ini. Ketika kondisi normal tidak terpencet maka nilainya adalah 1, dan ketika terpencet nilainya menjadi 0. Ini adalah rangkaian tetap. Nah, bisa kita gunakan pada logika if else yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pause dulu. Ini tulisan if-nya. Jadi kita menggunakan if kurung biasa variabel apa yang akan kita tunggu ketika akan hasil PP. Nah, hasil PP ini kita gunakan untuk apa? Nah, kan tadi ada variabel perbandingan sama dengan untuk menilai itu 1 atau 0. Nah, kita menggunakan 1. Nah, kita komen saja. Cara komennya cukup mudah. Komen itu digunakan untuk ketika kita nulis salah, kita komen aja biar kesalahan itu enggak merusak lainnya. Nah, contoh salah adalah variabelnya salah nulis. Ini bisa diberitahu pada Wokwi yang salahnya yang ini hasil P kan tidak terdeklarasi pada poin pada inisialisasi pada. Nah, ini bisa kita atasi dengan cara yang cukup mudah dengan cara komen saja atau kita rubah. Kalau kita pusing komen saja. Nah, untuk hasil PP ini caranya adalah jika hasil PP sama dengan 1, maka serial di sini ada perbedaan hasil privilege di sini berbeda di sini, dan mereka tidak ada petik 2 karena petik 2 ini merupakan kalimat yang ditulis saja. Sampai perbedaannya ketika ini digunakan kan hasilnya 0 atau 1 saja. Nah, jika kita beri petik 2 pada hasil PB, maka akan ditampilkan
hasil PP dengan tulisan saja, bukan variabel. Nah, kita ganti lagi perhitungan yang kita hilangin agar menampilkan hasil dari variabel hasil PP. Nah, untuk kali ini kita gunakan saja menggunakan hasil PP yang ini untuk sintaktis hasil PP sama dengan 1 secara print line tidak ditekan. Ketika fokus pada print line 1 maka akan menampilkan serial print tidak ditekan. Yang kedua bisa pakai else untuk nilai yang tidak ditentukan atau pakai else if jika nilai yang ditentukan. Karena perbedaan else if dan else biasa, else if ini digunakan sebagai if yang selanjutnya kayak hasil PP dengan 0 serial nilai ditekan. Ini ketika tombol tidak ditekan dan ini ketika tombol ditekan seperti ini. Nah, bisa menggunakan else if atau else biasa. Else biasa penulisannya cukup sampai sini. Lalu kita nyalakan lagi. Dengan program yang berbeda tapi dengan kondisi yang sama. Itu perbedaan else if, else dan if. Untuk yang kedua bisa kita gunakan pada switch case. Nah, switch case ini cukup mudah, tapi lebih enak pakai switch case jika kita gunakan banyak sekali perintah-perintah. Kita if hasil PP kan cuma ada satu atau dua. Ketika kita menggunakan apakah ada potensio. Nah, ketika kita menggunakan potensio kan ada beberapa nilai yang berbeda. Kita coba rangkai. Nanti bisa ada ground posisi sama yang tengah masuk ke pin analog. Kenapa masuk pin analog? Karena potensi mendapatkan input yang nilainya bervariasi, bukan cuma 0 dan 1. Cara menampilkan potensio di program yang lainnya pin mode mungkin kita menampilkan satu saja. Jika pin ini cuma menampilkan tapi ketika kita menggunakan analog input menggunakan 0 dan input. Nah, intinya mengetahui hasil dari analog input pada potensio kita dengan cara yang sama. Kita gunakan hasil ini, kita komen dulu dengan cara Ctrl/. Nah, hasil PP ini kita ganti ke analog grid. Nah, kita akan menggunakan A0. Ini yang kita gunakan pada potensio, pin potensio. Ini nilainya bisa variabel 0 sampai 1023. Pada tulisan yang berbeda kan 0 sampai 1024. Nah, karena ini mulainya di 0 maka dikurangi 1 jadi 0 sampai 1023. Ini bisa kita gunakan pada kondisi-kondisi tertentu ketika ini pada berapa, ini pada berapa, pakai switch case. Seperti ini contoh penulisan pada switch case. Switch kita gunakan variabel apa dulu?
kita gunakan hasil PT untuk variabel yang berubah. Jangan lupa huruf awal untuk membaca program tertentu. Ini switch variabel yang kita gunakan. Setelah itu masuk ke switch case. Nah, case pertama itu berada pada nilai berapa, bisa digunakan nilai yang sama case 300. Setelah itu tindakan apa yang diingini adalah serial. Nah, pada switch case itu ada sintak yang pertama untuk membatasi case berapa membatasi beberapa case. Ketika kita menggunakan break, maka akan ketika tereksekusi satu, tereksekusi semuanya. Case terus dan case. Pada switch case kita tanamkan break. Kita reload lagi. Apakah benar programnya kita di angka 300 dan 400. Nilai 300 ini sudah ngeprint nilai 300 sesuai case yang kita gunakan. Nah, untuk nilai 400, nah kita lihat dulu untuk nilai 400. Nah, nilai 400 sudah muncul. Switch case ini sama seperti else if, bisa kita gunakan langsung di else if, case, else if, dan lain-lain. Isinya hampir sama dengan sintak yang berbeda saja. Nah, tapi ketika kita tidak menggunakan break pada switch case, ketika tereksekusi satu akan tereksekusi semuanya. Dan nilai berapapun itu tereksekusi semuanya. Ini harus menggunakan break untuk membatasi switch case yang pertama atau switch case yang kedua. Ini bisa kita rubah ketika ini masuk ke bisa kita gunakan dengan cara yang saja. Nah, tadi ada berapa perbandingan antara kurang dari atau lebih dari. Kita akan menggunakan hasil ini kurang dari 100. Dan kita akan kenapa serial dan kita menggunakan banyak if, else if, kita switch case kayak tadi, kita akan gunakan else if banyak, karena else if ini bisa berapapun, bisa banyaknya, bisa berapapun daripada if else itu cuma satu, cuma di atas, dan else cuma di bawah. Nah, kita gunakan hasil DP lebih dari 100. Nah, tadi ada operator bandingan dan or atau cuma dua saja, dan atau ada kita gunakan dan
untuk membatasi nilai hasil PP lebih dari 100 dan hasil PP dari terus kita akan mengekspresi apa nilai antara 100 sampai 100. Misalnya bandingan yang lainnya S menggunakan ketik dua. Ketik dua itu menampilkan ketikan yang sesuai pada yang kita tampilkan. Kalau tidak menggunakan ketik dua, kita akan menampilkan variabel apa yang kita akan tekan, biasa berupa dengan nilai. Jadi nilainya lengkap, nilai 300 kurangi sampai 214, apakah sama dengan kebenaran kita. Nah, ketika sama nilainya 214, kita akan mengeksekusi tulisan serial print length nilai 214. Ketika kan dari atau lebih dari 214, maka tidak tereksekusi apapun karena kita menggunakan bandingan sama dengan. Kedua ada LCF hasil PP lebih dari 100 dan hasil PP kurang dari 100. Berada di antara 200 kurang, kan ini nilainya kurang dari 200, bisa kita gunakan. Nah, ini 200 kenapa tidak tereksekusi, karena pada if yang kita gunakan adalah kurang dari M kurang dari atau sama dengan kita gunakan 200 ikut, kita bisa menggunakan kurang dari atau sama dengan 200. Nah, maka 200 akan tereksekusi. Dikurangi nilai kurang dari 100, maka nilai ada nilai 100 ini cuma pada di program ini menampilkan nilai 100 dua kali karena hasil PP yang sama di kondisi pertama hasil PP kurang dari 100. Jadi nilainya adalah 0,99. Nah, yang ini adalah lebih dari 100. Nilainya jadi mulai dari 101 sampai 200. 100. Itu untuk if, else, dan juga yang ya kita menggunakan ini cuma kita menggunakan output, kita bisa menggunakan berapa long length kayaknya seperti ini. Kita langsung ke pin dan pinnya langsung ke bisa kita gunakan resistor atau enggak, itu terserah sesuai penggunaan saja. Gunakan ikan lain. Sama dengan yang lainnya, langsung masuk ke pin dan nilai negatifnya dari lab kita masukkan ke ground.
Nah, ini kan pinnya rata, jadi 456. Kita bisa gunakan for untuk inisialisasi. Bisa kita gunakan seperti ini, for I untuk inisialisasi I-nya pada perulangan yang akan kita gunakan I sama dengan jadi koma I yang dari sama dengan 6 jadi koma I plus. Kenapa I plus plus? Karena plus plus itu kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ketika I sama dengan 4 tambah 1 5 tambah 1 sama seperti itu. Ketika kita masuk ke sama seperti lainnya pin mode input ini, variabel input ini kita gantikan I untuk menggantikan 4 nilai 456 koma ini karena left is bukan menerima Arduino bukan menerima tapi mengeluarkan sinyal. Simple untuk font untuk pendeklarasian pin yang saja di sini. Kita gunakan delay atau milih. Kita saat ini gunakan delay saja, gunakan digital break untuk menampilkan atau mengeluarkan sinyal ke output dan pakai titik 4 apakah sudah terdeklarasi pada for yang di atas ini. Baik, dan copy saja untuk mempersingkat waktu. Yang kedua ada sintaks delay yang digunakan untuk ketika loop perulangan itu cepat, kita menggunakan delay untuk menghambat perulangan semakin cepat. Nah, nilainya ini berupa millisecond. Nah, kita ingin menggunakan 1 D, berarti kita menggunakan 1000 millisecond. Nah, bisa saja. Ini copy. Akan klik nyala dan mati ke delay selama 1 detik. Jadi lampu akan hang selama 1 detik dan low selama 1 detik. Gimana jika delaynya kita ganti untuk yang low? Maka low akan semakin cepat dan hangnya bila semakin kecil. Low-nya tidak terdeteksi. Otomatis 100 millisecond itu 0,1 detik cukup. Tambahkan lagi 500. Nolnya jadi semakin sedikit. Yan, ada yang yun din yun. Ya, oke. Enggak ada apa ya? Nggak kelas. Layu. Kok beli? Sisa untuk delay. Jadi masing-masing pin itu kita kasih delay sendiri-sendiri, itu apakah bisa?
tapi untuk hasilnya kita coba kita ganti ya, per pin kita kasih. Terus ya Rik, satu saya ketiku sak pertanyaannya. Ya apa ya caranya ngumpulno 271 miliar itu? Jadi kita nyalakan ya kan tadi pertanyaannya per pin sorry. dikasih Tipu. kita nyalakan. Nah, nyalanya bergantian karena belinya per pin. Kak gaya tau cak. Oh ya. Nah, programnya itu membaca dari atas ke bawah. Ketika program ini jalan, yang pin 4 jalan, ke delay dulu, baru pin 5 nyala, baru pin 6 nyala, setelah itu di delay lagi selama 1 detik, setelah itu mati. Apakah ada pertanyaan lagi? Digital override. Misal tidak ada delay-nya, maka I++ nya itu tidak guna ya? Ya sih. Coba kakak sih. Saya bang. Oke, sama-sama. Berguna biji. Oh, tidak berfungsi ya? Iyalah, berguna. Tak berguna. Saya bang, tanya bang. Yang lainnya apakah Mas? Saya. Pertanyaan? Ndi. Raise hand. Saya. Guys, Lanjut Rik, sampurna cair. Kak. Sayangnya loh ya. Itu bisa digunakan dalam kondisi apa saja ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kita jelaskan pada yang kita gunakan kali ini. Dirangkan kali ini cuman menggunakan pin dan ground. Ketika kita menggunakan pin, ini ground masuk ke pin. Nah, ini kita menggunakan input pull up. Di Arduino cuman ada input pull up. Ketika berhenti tombol itu nilainya 1. Seperti rangkaian input pull up pada elektrik kan, sebelum terjadi triggeran atau triggeran suatu atau terjadi apa itu, itu nilainya 1. Ketika kita tombol baru nilainya berubah. Nah, itu kegunaan input pull up pada Arduino. Untuk di rangkaian seperti ini, ketika kita menggunakan input biasa, nggak ada input pull up kayak ini, kita menggunakan biasa seperti rangkaian yang saya tampilkan tadi. Itu seperti ini, bisa kita seperti ini menggunakan resistor push banget. Ini menggunakan input pull up dengan pin 2. Nah, ini menggunakan input biasa, bukan menggunakan input pull up pada rangkaian. Nah, ini menggunakan input pull up pada rangkaian. Nah, sebenarnya itu cuma ada input biasa. Tapi ketika di rangkaian sudah di input pull up, maka di Arduino IDE atau di program kita nggak usah di input pull up. Tapi ketika di rangkaian belum ada input pull up seperti resistor masuk ke pin ataupun yang lainnya, atau input pull up resistor ini kan, ini rangkaian input pull up pada elektrik. Ini bisa kita gunakan ketika program kita menggunakan input biasa. Nah, nilainya itu tetap sama, tapi lebih enak menggunakan input pull up karena bersingkat rangkaian, karena cuma ada pin sama ground. Dan atau sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Sudah cukup Mas, terima kasih.